Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Estalia, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Pamulang dengan NIM 2510123000575. Pada hari ini, Senin 8 September 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di sekolah SMK Negeri 1 Buai Pemuka Bangsa Raja dalam rangka penilaian uji kinerja. Demikian perkenalan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, kita menyanyikan lagu nasional yaitu lagu Indonesia Raya. Silahkan berdiri. Indonesia lalu padamu di sana aku berdiri dan aku ibumu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airmu, marilah kita bersatu. Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negerimu, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga kadernya untuk Indonesia ya. Indonesia ya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia ya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia ya. Indonesia ya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia ya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia ya. Silakan duduk kembali. Sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran di pagi hari ini, silahkan Ketua Kelas Angga untuk memimpin doa. Siapa hari ini yang tidak masuk? Sebelum kita awali, coba meja, kursi, sama kebersihannya di laci, silahkan dibersihkan terlebih dahulu. Kita untuk awali kegiatan ini agar lebih semangat lagi, kita ice breaking terlebih dahulu ya.
Setuju? Tapi ice breaking-nya ini simple ya. Simple. Kalau ini kalimatnya, clue-nya ya. Ikutin kata saya. Jadi, apapun yang saya ucapkan, clue-nya ikutin. Ya. Oke. Mau berdiri apa duduk? Berdiri ya? Silakan berdiri. Silakan berdiri. Oke. Clue-nya ikutin kata ibu. Kuda sapi, kuda sapi. Kuda sapi, kuda sapi. Sapi sapi, kuda kuda. Sapi sapi, kuda kuda. Berapa jumlah kuda? Berapa jumlah kuda? Oke, fokus. Sekali lagi ya. Kuda sapi, kuda sapi. Kuda sapi, kuda sapi. Kuda kuda sapi sapi. Kuda kuda sapi sapi. Berapa sapinya? Berapa sapinya? Bagus. Aplaus dulu semuanya, fokus. Silakan duduk kembali. Fokus ya. Alhamdulillah. Lalu sebelum ini kita kan minggu kemarin sudah melaksanakan pembelajaran tentang materi ilmu ekonomi. Ada yang masih ingat ilmu ekonomi itu apa tentang ekonomi? Silakan buka-buka lagi bukunya. Yang masih ingat apa itu ilmu ekonomi? Angkat tangannya. Oke. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan serta mencapai kemakmuran. Oke, bagus. Terima kasih. Ya. Ilmu ekonomi yaitu ilmu yang mempelajari tentang kebutuhan manusia yang terbatas, memenuhi kebutuhan dengan keinginan. Masih ingat ya? Lalu ada di dalam ilmu ekonomi yang namanya metode. Ada berapa metodenya? Ada 4. Yang pertama ayo. Apa? Teori ekonomi. Lalu yang kedua? Model ekonomi. Yang ketiga? Metode ekonomi. Yang keempatnya? Hukum ekonomi. Bagus. Masih ingat ya? Yang pertama teori ekonomi, model ekonomi ya, metodenya ekonomi, dan hukum ekonomi. Di dalam ekonomi juga terdapat 3 bagian. Masih ingat bagiannya? Oke, Hafi, apa bagiannya? Ilmu ekonomi teori, deskriptif sama terapan. Ilmu ekonomi teori, deskriptif, dan terapan. Bagus, Hafi. Ingat, aplaus dulu untuk Hafi. Berarti semuanya masih ingat dengan materi yang kemarin ya, minggu kemarin. Oke, sebelum kita memasuki materi selanjutnya, apa sih yang ada di benak kalian tentang ekonomi? Pasti sudah sering ya? Apa tuh? Di dalam benak kalian, di pikiran kalian tentang ekonomi? Oke. Industri. Indah, apa tadi? Kebutuhan. Lalu? Keuangan. Industri boleh, keuangan boleh, kebutuhan boleh. Ada lagi yang di benaknya? Oke. Produksi. Ada lagi? Kayak apa? Konsumsi. Baik. Artinya kalian ada 5 yang kalian sebutkan. Boleh ya? Produksi boleh, keuangan, konsumsi, ya. Produksi dan industri. Masih ingat ya? Masih. Selanjutnya, kita memasuki mata pelajaran tentang kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Kelangkaan sumber daya, sudah sering mendengar? Sudah ya? Materi hari ini yaitu kita belajar tentang kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Terdapat tujuan pembelajaran. Sebentar ya.
Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ada 3 yang harus kalian terapkan, yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai kebutuhan manusia yang mendasari kelangkaan. Yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan kelangkaan sumber daya ekonomi. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis dampak kelangkaan sumber daya ekonomi terhadap kehidupan manusia dan perekonomian. Nah, ini ada pengertian kebutuhan, ya. Pengertian kebutuhan yaitu segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mencapai kemakmuran. Untuk mencapai kemakmuran tersebut diperlukan manusia mencapai kemakmuran. Artinya kebutuhan manusia ini sangat identik yang namanya untuk kemakmurannya. Yang kedua, kebutuhan manusia dan kebutuhannya sangat banyak ya di situ ya. Manusia punya akal, punya perasaan. Kalian berarti punya akal dan perasaan. Nah, itu masuk dalam kebutuhan kita ya. Terus ada manusia berbeda dengan makhluk lain. Berarti kita ini manusia itu sangat berbeda dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain ya. Oke. Manusia membutuhkan banyak hal untuk hidupnya. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Ada makan dan minum, pakaian, tempat tinggal. Itu masuk ke dalam kebutuhan primer. Nah, kalau buku, handphone, dan televisi serta surat kabar itu masuk dalam kebutuhan sekunder. Lalu kalau mobil, villa atau perhiasan itu masuk dalam kebutuhan tersier. Itu kebutuhan dasar manusia ya. Tapi yang lebih pokok itu adalah kebutuhan primer. Baru nanti yang lainnya sekunder dan tersier itu mengikuti, ya. Nah, ini ada juga kebutuhan sosial. Interaksi dengan orang lain itu adalah suatu kebutuhan. Kasih sayang, pasti kalian sudah menerima kasih sayang dari orang tua ya. Terus adanya perasaan diterima. Kita kalau dikasih sayang, kalau kita terima, perasaannya apa? Senang. Iya. Itu adalah kasih sayang. Lalu di situ ada pengertian kelangkaan. Adalah kondisi manusia yang memiliki sumber daya ekonomi terbatas untuk memenuhi kebutuhan. Ya kalau kita terjadinya kelangkaan, pastinya ekonomi kita terbatas, kebutuhan kita terbatas, dan barang kelangkaan tersebut akan menjadi mahal. Oke. Apa sih penyebab kelangkaan tersebut? Yaitu keterbatasan benda yang pemenuhannya kebutuhan di alam. Ya, kerusakan sumber daya penyebabnya, keterbatasan kemampuan manusia mengolah sumber daya ekonomi yang ada, peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan penyediaan sarana pemenuh kebutuhan. Di sini Ibu akan menayangkan video tentang kebutuhan sumber daya manusia dan kelangkaannya. Silakan disimak, jika ada yang penting silakan dicatat. Nanti ada Ibu tanya dengan kalian apakah sudah paham apa belum. Silakan diperhatikan, oke? Oke. Bentar ya. Silakan diperhatikan, simak, catat. Beli ikan berapa sekilo? Sekilonya 13.000 aja, Nak. Pernahkah terpikirkan olehmu mengapa kita, keluarga kita setiap hari selalu belanja? Mengapa toko-toko ataupun pedagang-pedagang bisa berjualan setiap hari? Itu semua karena manusia memiliki kebutuhan.
Kira-kira apa ya kebutuhan sehari-harimu yang harus kamu penuhi? Pasti banyak ya, tapi apakah semua itu bisa terpenuhi? Sebelum lanjut pada materi, studi ilmu sosial mengajak kamu untuk like dan share video pembelajaran ini, dan tentunya jangan lupa subscribe channel ini agar membantu kami mengembangkan video pembelajaran yang lebih menarik lagi. Terima kasih, selamat belajar. Nah, silakan diperhatikan. Apakah membeli makanan merupakan kebutuhan? Apakah membeli mobil mewah juga merupakan kebutuhan? Apakah membeli barang juga kebutuhan? Apakah pendidikan yang saat ini kamu tempuh juga merupakan kebutuhan? Kebutuhan itu apa sih? Kebutuhan adalah hasrat atau keinginan manusia untuk memiliki dan menikmati kegunaan barang atau jasa yang dapat memberikan kepuasan bagi jasmani dan rohani demi kelangsungan hidup manusia. Aku mau pergi lagi ya, tapi mau beli apa ya? Baju yang lagi ngetren kali ya? Pet aja kali ya? Tapi aku butuh mobil. Oh iya, pacarku butuh perhiasan. Aduh, bingung. Aku mau beli apa ya? Ingin beli semuanya, tapi yang paling penting untukku apa ya? Taksi. Jalan-jalan aja yuk. Kebutuhan manusia sangat banyak. Tentu kita harus mempertimbangkan kemampuan kita untuk memperolehnya. Beraneka ragamnya jumlah dan jenis kebutuhan manusia, maka perlu digolongkan berdasarkan 4 sudut pandang. Yang pertama, kebutuhan manusia menurut tingkat kepentingannya, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Yang kedua, kebutuhan manusia menurut waktunya, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa depan. Ketiga, kebutuhan manusia menurut sifatnya, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Dan keempat adalah kebutuhan manusia menurut subjeknya, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kolektif. Berikut adalah penjelasan yang pertama. Kebutuhan manusia menurut tingkat kepentingannya. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan primer. Pangan atau makanan, sandang atau pakaian, papan atau tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok atau kebutuhan hidup manusia yang mutlak harus dipenuhi. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang masih dapat ditangguhkan pemenuhannya atau kebutuhan tidak mendesak. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan terhadap benda-benda mewah yang bersifat hiburan atau kesenangan belaka. Kebutuhan manusia menurut waktunya, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa depan. Kebutuhan sekarang yaitu kebutuhan yang harus segera terpenuhi
atau tidak dapat ditunda-tunda. Pemadam kebakaran saat terjadi kebakaran adalah salah satu contoh kebutuhan sekarang yang tidak bisa ditunda-tunda. Kebutuhan masa depan, yaitu kebutuhan yang pemenuhannya bisa ditunda sampai waktu yang telah ditentukan. Renovasi rumah adalah salah satu contoh kebutuhan yang pemenuhannya bisa ditunda sampai waktu yang telah ditentukan. Kebutuhan manusia menurut sifatnya. Yang pertama, kebutuhan jasmani, yaitu kebutuhan yang diperlukan untuk memelihara, melindungi, dan membangun jasmani manusia. Itu adalah kebutuhan jasmani. Biologis, tubuh kami selalu sehat. Kebutuhan manusia menurut sifatnya yang kedua adalah kebutuhan rohani, yaitu kebutuhan yang diperlukan untuk menjaga rohani atau mental manusia agar berfungsi dengan baik. Beribadah adalah kebutuhan rohani. Kebutuhan manusia menurut subjeknya adalah kebutuhan individu dan kebutuhan kolektif. Selamat datang, selamat berbelanja. Lanjut dong. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang langsung berhubungan dengan perseorangan. Contoh, buku, alat tulis, sikat gigi, handuk, pakaian, atau mobil. Sekilonya 13.000 aja, Nak. Kebutuhan kolektif adalah kebutuhan bersama yang dirasakan semua orang atau sekelompok masyarakat. Contoh, tempat ibadah, jembatan, jalan, sekolah, dan pasar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Pernahkah kalian melihat berita tentang orang-orang yang berebut membeli barang tertentu, atau mungkin kalian sendiri pernah menginginkan sesuatu tetapi tidak mempunyai cukup uang untuk mendapatkannya? Fenomena ini sangat umum terjadi dalam kehidupan kita. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya ada pada konsep ekonomi yang kita sebut sebagai kelaparan. Coba kalian perhatikan gambar-gambar ini. Semua hal yang ada di sini adalah kebutuhan manusia. Pertanyaannya, apakah semua kebutuhan kita bisa terpenuhi dengan mudah? Mengapa? Apa yang membatasi pemenuhan kebutuhan kita? Kelaparan adalah kondisi di mana sumber daya ekonomi yang kita miliki terbatas, sementara kebutuhan manusia tidak terbatas. Sumber daya ekonomi ini meliputi sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Dengan kata lain, terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia dengan faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kelaparan, antara lain keterbatasan sumber daya alam,
pertumbuhan penduduk, dan keinginan manusia yang memang tidak terbatas. Jumlah sumber daya alam di dunia terbatas, diikuti dengan semakin banyaknya penduduk yang bahkan PBB memprediksi 2024 ini jumlah total penduduk dunia mencapai 8 miliar jiwa, akan semakin menyebabkan terjadinya kelangkaan. Oleh karena itu, kita harus yang namanya melakukan pilihan, di mana kita harus memilih kebutuhan mana yang akan dipenuhi terlebih dahulu. Nah, kelangkaan ini juga berdampak pada harga-harga barang. Harga yang lebih murah bisa menjadi mahal karena adanya kelangkaan tadi. Selain itu, kelangkaan juga dapat menyebabkan persaingan untuk mendapatkan suatu barang yang langka. Orang-orang akan rela bersaing mendapatkan barang tersebut. Kelangkaan dapat kita amati dalam kehidupan sehari-hari, seperti naiknya harga cabai ketika gagal panen, atau ketidakmampuan kita untuk membeli BBM non subsidi, sedangkan BBM subsidi stoknya sudah habis, dan ketidakmampuan perusahaan untuk mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan, atau ketidakmampuan masyarakat dalam melakukan wirausaha. Nah, dari sebuah pemahaman tentang kelangkaan, yuk jawab pertanyaan berikut. Baik, itulah tadi pemateri yang berdasarkan di video. Apa sih yang kalian simak dari kalian menonton video tersebut? Siapa yang bisa menerangkan? Jadi, di dalam kelangkaan tersebut terjadinya, saya kasih contoh ya. Kita tadi pagi sudah melakukan sebelum berangkat sekolah sarapan. Nah, di situ itulah merupakan kebutuhan tubuh. Itu masuk ke dalam kebutuhan apa? Primer. Lalu tadi ada namanya kelangkaan. Nah, kalian otomatis berangkat ke sini membawakan kendaraan. Itu menggunakan bahan bakar apa? Bensin. Sekarang harga bensin mahal atau tidak? Mahal. Penyebabnya yaitu terjadinya sumber daya terbatas. Bagus. Sebelum kita lanjut ke LKPD, Ibu mau tanya, setelah kalian menyimak video tersebut, apa sih kebutuhan itu? Ada berapa kebutuhan? Ada? 3. Oke. Suaranya nak ya? Nggak dengar Ibu nanti. Ada 3, apa saja? Primer, sekunder, tersier. Bagus, primer, sekunder, tersier. Oke, bagus. Artinya sudah menyimak video ya? Aplaus dulu untuk kita. Ibu mau tanya lagi. Dari kalian menyimak video tersebut, di situ kan ada namanya kebutuhan dan keinginan. Ada perbedaan tidak antara kebutuhan dengan keinginan? Ada. Apa saja? Kebutuhan adalah apa yang disimak? Kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Sedangkan keinginan adalah hasrat yang harus memuaskan diri sendiri ya. Jadi kebutuhan itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi ya. Contohnya kalian menggunakan ini yang kebutuhan ya. Kalian selalu memiliki kebutuhan yang namanya pakaian ya, kebutuhan tubuh yaitu makan minum ya. Itu adalah kebutuhan yang sangat harus kalian penuhi. Sedangkan keinginan adalah sesuatu hasrat yang bisa memuaskan kalian. Contohnya, kalian menggunakan
pakaian juga, namun itu yang lebih ke fashion. Itu merupakan keinginan. Menang gaya, kalau orang yang kita tahu menang gaya ya, fashionable. Jadi kita ini malu kalau mau ke jalan-jalan pakai bajunya yang ini style ya, stylish banget. Terus di situ kan itu keinginan kalian merasa terpuaskan ya, dilihat orang itu, weh keren ya, weh cantik. Itu merupakan keinginan kita karena kalian puas dengan pujian yang akan dilontarkan oleh orang yang kalian temui ya. Jadi ya, gaya hidup bagus. Ini Angga menanyakan gaya hidup ya. Iya betul, gaya hidup itu harus kita pertimbangkan dengan artian kita harus tahu kebutuhan kita itu seperti apa, gaya hidup kita yang seperti apa dengan setara dengan kebutuhan kita ya. Oke, paham sampai sini? Paham ya. Semuanya punya keinginan? Punya. Apa keinginannya? Banyak duit. Lalu Alvin, apa Win? Banyak sawah Win, bagus. Yang lain? Boleh. Banyak duit boleh. Banyak sawah boleh, itu kebutuhan masa depan ya, banyak sawah itu ya. Tadi dijelaskan bahwasanya ada kebutuhan masa depan. Banyak duit juga bagus, itu adalah keinginan kita. Lagi ada lagi? Banyak pacar enggak? Itu merupakan keinginan kamu yang sangat tinggi ya, banyak pacar. Pacar cuma satu aja ya. Kalau pacarnya banyak bingung nanti diajak jalan 1, 2, 3 dan seterusnya. Bingung bagi badan ya. Bingung juga duitnya. Enggak, yang tadi katanya mau banyak duit, banyak pacar, banyak duitnya banyak, habis untuk bagi-bagi ke pacarnya, diajak jalan. Giliran hari Senin ngajak si B, hari Selasa ngajak si A, ya. Jadi yang tadinya keinginannya banyak duit, kok habis ya duit saya ya. Enggak jadi ya enggak ya? Enggak boleh ya, banyak pacar cari. Ya memang itu kesenangan kamu, kepuasan diri kamu, bagus. Tapi kita harus tahu keinginannya banyak duit, banyak pacar. Kalau banyak pacar itu dipending dulu lah. 1 cukup untuk selamanya. Tapi ingat, kalau pacaran ingat waktu. Ingat tempat. Jangan sembarangan. Kalau untuk motivasi kalian untuk lebih semangat, ya nggak apa-apa. Tapi kalau untuk yang negatif, no way. Oke? Ya SMK kalau nggak punya pacar, masa iya? Tapi ada ya, bagus yang nggak punya pacar. Oke, terima kasih. Kita langsung minggu kemarin sudah Ibu bagi kelompok ya? Ini sudah sesuai dengan kelompoknya? Kalian sudah paham materinya, kita kerjakan LKPD. Nanti di situ ada soal-soal LKPD. Ada berapa soal kalian kerjakan 20 menit. Oke, Ibu bagi ya. Udah sesuai kelompok tapi ini ya. Kelompok 5. Kelompok 3 mana kelompok 3? Oke. Nanti itu dikerjakan, diskusikan dengan kelompoknya. Setelah itu kalian presentasikan. Gak apa-apa, taruh saja. Sudah Ibu bagi? Oke, sekarang silakan kerjakan ya. Silakan kerjakan, Ibu ulangi waktunya 20 menit. Ya? Oke, silakan diskusikan. Diskusikan. Silakan diskusikan ya. Kelebihan ya LKPD-nya.
Kalau ada soal yang bingung, silakan tanyakan, angkat tangannya. Ya? Oke. Ada yang bingung? Silakan tanyakan. Tidak? Kelompok 2, ada yang bingung? Tidak. Nanti dipresentasikan dengan kelompoknya ya. Ya. Tapi presentasinya di tempat aja. Nggak usah maju ke depan. Oke? Oke. Kita presentasinya di depan, di kelompok masing-masing, di tempat situ ya, di meja kelompoknya masing-masing. Nanti jika ada yang bertanya silakan berdiri ya. Kalau ada yang bertanya silakan berdiri. Silakan dikerjakan, diskusikan dengan teman sekelompoknya. Nanti di sini ada penilaian per kelompok, dari kelompok 5, dari 1 sampai kelompok 4. Maaf. Kelompoknya 4 kelompok ya. Maaf, salah tadi. Jika belum paham, silahkan ditanyakan dengan Ibu. Angkat tangannya, Bu, saya belum paham dengan soal ini. Silahkan ditanyakan. Iya, kemarin Ibu suruh bawa HP ya. Silakan dikeluarkan HP-nya. Lupa tadi Ibu nggak bicara bawa HP. Ya, pakai HP-nya untuk mencari materinya, nggak apa-apa. Kan merupakan media pembelajaran juga, Ibu menggunakan HP. Ya, boleh. Ya, boleh. Maaf ya, Ibu lupa tadi nggak berbicara. Oke, silakan gunakan HP-nya dengan baik. Kalau mau diskusi nggak apa-apa, agak suaranya dikeluarin nggak apa-apa. Diskusi dengan teman kan. Kalau bisik-bisik nggak kedengeran dengan temannya sampai ngumpul, ya. Nggak apa-apa suaranya, tapi jangan terlalu besar, sedang saja. Ya kelompoknya ya.
Gimana, ada kesulitan? Gimana? Ada yang tanya? Iya, betul. Izin menambahkan jawaban nanti kalau sudah menambahkan jawaban kita terima kasih. Iya. Betul. Iya, betul. Iya. Yang ini udah? Udah. Ya. Ya, presentasinya di tempat kelompok masing-masing. Gak usah maju ke depan, di kelompok masing-masing aja. Ya, berdiri. Semuanya berdiri di kelompok masing-masing.
Ada yang tanya aja? Enggak. Sudah selesai? Sudah selesai? Oh, ada yang sudah, yang ada yang belum. Oke, silakan selesaikan dulu. Yang belum silakan selesaikan. Dan persiapkan kelompok mana yang mau maju dulu. Yang mau presentasi. Ya, waktunya sebentar lagi. Siapa yang kelompoknya belum selesai? Sudah? Semuanya sudah? Sudah. Baik. Benar ini semuanya sudah selesai semua? Kelompok 1 selesai? Kelompok 2? Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Belum. Oh. Ini belum apa sudah? Oh, sudah. Kelompok 1? Kelompok 3? Belum? Belum. Kelompok 3. Ya, ini 3. Oh, kelompok 4 ya? Maaf, salah. Kelompok 4 ya? Astagfirullah, lupa Ibu. Kalian kelompok 3. Apa aja yang belum selesai? Yang mana? Tanyakan aja. Ini. Oh, ini. Apa ini soalnya? Bentar, baca dulu ya. Bagaimana perubahan gaya hidup dan perkembangan teknologi yang dapat mempengaruhi jenis tingkat kebutuhan manusia. Artinya, kamu ini harus mengetahui bagaimana sih perubahan gaya hidup. Kalian kan biasanya yang tadi Ibu jelaskan, gaya hidup itu kan fashion, ya. Mungkin yang kalau sekarang ini kalian masih selaku pelajar di sekolah ya biasa-biasa aja, tapi kalau kalian mau jalan-jalan otomatis banyak make up ya, parfum yang banyak itu kan pasti merupakan perubahan. Nah, ini ada perkembangan teknologi. Kalau sekarang kalau di sekolah kan kalau belum disuruh menggunakan handphone, kalian tidak membawa handphone kan? Nah, ini dengan materi pembelajaran Ibu suruh kalian membawa handphone. Nah, tapi kalau di rumah kalian pasti sudah sering belanja online. Itu merupakan perkembangan teknologi. Kalau sekarang, kalau yang zaman dulu kan harus ke pasar dan segala macam. Kalau di sini kan kita menggunakan handphone, itu adalah teknologi. Kalian harus belanja online sudah bisa. Otomatis SMK yang seumuran kalian udah tahu yang namanya belanja online ya. Ya, merupakan kebutuhan kalian. Nah, inilah yang mempengaruhi tingkat kebutuhan manusia. Kalau sering belanja online, otomatis mempengaruhi keuangan. Yang tadinya mau kaya, yang tadinya mau banyak duit, kalau belanja terus habis duit. Terbuka ya? Silahkan dijawab. Oke. Selesai ya? Selesai. Silakan yang siap untuk kelompoknya yang diskusi, silakan
Berdiri, angkat tangan, Bu, saya siap kelompok kami. Tapi yang lainnya diam dulu. Nanti kalau ada yang mau bertanya, ada sesi tanya jawab dari kelompoknya. Ya? Oke. Kelompok. Ya, kelompoknya Erina ya. Kelompok berapa Erina? Kelompok 3. Baik. Silakan Erina buka siapa-siapa yang teman kamu. Buka Erina. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Saya perkenalkan sebagai moderator Erina Novitasari. Lalu di sebelah saya ada Sania Nadira sebagai pemateri 1. Lalu ada Eni Ramadhani sebagai pemateri 2. Ada Sarah Aulia sebagai pemateri 3 dan Hera Maladewi sebagai notulis. Kalian menghadap sini aja ya biar enak. Nah, sini. Nah, Erina sebelah sini. Jadi kalian di sini nggak apa-apa. Hadap ke temannya. Nah, nanti duduk ya. Geser ke sini aja kursinya. Di sini geser satu lagi kursinya. Erina sebelah situ, nggak apa-apa. Nah, biar temannya melihat kalian yang lagi presentasi. Nanti yang itu biarkan di situ aja ya, yang lain. Karena dia membelakangi kalian tidak elok ya. Erina ke situ. Ya, bawa kursinya. Oke. Yuk. Sampai mana tadi? Iya. Baik, kepada pemateri 1, silakan untuk menyampaikan hasil diskusi. Silakan. Sebutkan beberapa kebutuhan manusia yang menurutmu paling mendasar. Suaranya ya agak gede kan. Bagaimana kebutuhan tersebut dapat memicu terjadinya kecelakaan? Yang lain boleh duduk. Enggak ada kursi. Makanan dan minuman karena sifatnya yang merusak untuk mempertahankan hidup, keterbatasan sumber daya alam, pertumbuhan penduduk, bencana alam, dan kerusakan sumber daya alam. Lanjut pada pemateri 2. Ayo, materi 2, silahkan duduk yang ini. Bagaimana perubahan gaya hidup dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi bumi dan sekitar Untuk lagi nggak apa-apa. Untuk lagi nggak apa-apa. kebutuhan manusia yang bersifat fisik, pangan, papan, sandang menjadi lebih kompleks dengan kebutuhan informasi, komunikasi, hiburan, dan rasa aman yang dipenuhi melalui media digital dan konektivitas internet. Lanjut kepada pemateri 3. Bagaimana kita dapat mengintegrasikan kebutuhan manusia? Apa ada hierarki kebutuhan manusia? Teori hierarki kebutuhan oleh Abraham Maslow yang disusun dari tingkat paling bawah hingga paling tinggi. Suaranya nak nggak kedengeran. Yang lain. Cinta dan rasa memiliki harga diri dan aktualisasi diri. Ini kursinya. Kalau susah. Dari hasil diskusi kami, apakah dari kelompok lain ada yang ditanyakan? Ayo silakan. Ini ada sesi. Oke, Eza. Perkenalkan nama kelompoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Anggara, perwakilan dari kelompok 1. Izin bertanya kepada kelompok 3. Bagaimana jika kebutuhan bertambah seiring perkembangan teknologi? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 1. Kami akan menjawab. Yo, dicari-cari dulu jawabannya. Yo, diskusikan lagi.
Nanti ada kalau kelompok lain yang ingin menambahkan bisa langsung angkat tangan ya. Sudah ketemu jawabannya? Sudah ketemu? Oke, dicari-cari dulu. Sudah? Silakan kalau sudah langsung jawab pertanyaan dari kelompok 1. Oke. Siapa yang mau jawab silakan dari kelompoknya. Baiklah, saya Nana Dewi akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Teknologi mempengaruhi kebutuhan dasar, kebutuhan pangan, kesediaan makanan. Ini aplikasi pesan antar makanan atau minuman. Baik, dari kelompok lain apakah ada yang mau? Oke, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelita. Dari kelompok. Mewakilkan dari kelompok 2. Oke, Jelita. Menambahkan pertanyaan dari Kelompok 3 ya. teknologi berdampak untuk membantu manusia untuk mencari informasi melalui media sosial website. Bagus. Terima kasih atas jawaban dari kelompok 2. apakah kelompok 1 sudah merasa puas akan jawaban? Gimana Elza? Puas. Oke, ada yang lagi? Tidak ada. Jika tidak ada, silakan Erina tutup. Baik, itu saja diskusi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Riri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus untuk kelompok 3. Dari sini aja. Terus untuk kelompok yang lain yang sudah siap untuk presentasi, silakan. Kelompoknya Angel ya? Jelita. Ayo. Di situ saja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang mengidentifikasi masalah kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Ya. Perkenalkan, nama saya Abang Pratama sebagai moderator, dan di sebelah saya ada pemateri 1 yang bernama Jelita, di sebelahnya lagi ada pemateri 2 yang bernama Mutia, di sebelahnya lagi pemateri 3 yang bernama Ani, dan di sebelahnya lagi pemateri 4 yang bernama Ardi. Oke. Itu tadi anggota kelompok kami. Kepada kelompok yang ingin bertanya, Materinya dulu disampaikan sayang. Ayo silakan pemateri 1. kepada pemateri 1 saya persilakan. Iya betul. Lupa ya moderatornya ya, nggak apa-apa. Sebutkan beberapa kebutuhan manusia yang menurutmu paling mendasar. Bagaimana kebutuhan tersebut dapat memicu terjadinya kelaparan? Makanan dan minuman, pangan, pakaian, seragam, rumah, kapal. Ini dapat menyebabkan kelaparan pada kehidupannya yang mendesak semua kendaraan hidup, keterbatasan sumber daya alam, kebutuhan pertumbuhan penduduk, bencana alam, dan kerusakan sumber daya alam. Lanjut. Baik, untuk pemateri 2 saya silakan.
Bagaimana perubahan gaya hidup dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi jenis dan tingkat kebutuhan manusia. Mempengaruhi kebutuhan manusia dari yang bersifat fisik, pangan, papan, sandang, menjadi lebih kompleks dengan kebutuhan informasi, komunikasi, hiburan, dan rasa aman yang dipenuhi melalui media digital dan konektif internet. Pemateri tiga, saya persilakan. Bagaimana ini berdampak pada kelangkaan sumber daya? Mempercepat kelangkaan sumber daya melalui peningkatan eksploitasi, kerusakan habitat, dan meningkatkan konsumsi yang tidak berkelanjutan sehingga dengan gaya hidup yang mendorong permintaan tinggi menyebabkan kelangkaan sumber daya. Oke. Sudah selesai? Belum. Untuk pemateri 4, saya persilakan. Kebutuhan fisiologis, kebutuhan berdasar dalam bertahan hidup. Contoh, seseorang yang kelaparan dan kehausan di hutan akan sangat fokus mencari makanan dan air untuk bertahan hidup. 2. Kebutuhan keamanan. 3. Kebutuhan sosial. 4. Kebutuhan harga diri. 5. Kebutuhan aktualisasi. Ya. Silakan. Apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Oke, kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Alisa, perwakilan dari kelompok 4 yang berada pada kelompok 2. Jelaskan perbedaan mendasar kebutuhan dan keinginan. Jelaskan ya. Apa tadi? Coba diulangin. Perbedaan mendasar kebutuhan dan keinginan. Jelaskan perbedaan mendasar kebutuhan dan keinginan. Silakan dicari-cari dulu kelompok 2. Sudah ketemu? Belum. Yo, silakan cari-cari dulu. Sudah? Sudah. Siapa yang mau jawab? Silakan. Aning. Oke. Baiklah, saya Anelesa menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Kebutuhan adalah hal-hal mutlak yang diperlukan untuk bertahan hidup dan fungsi dengan baik. Sedangkan keinginan adalah hal-hal tambahan yang diinginkan untuk kepuasan atau kesenangan tetapi tidak esensial. Oke. Baik, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok 4? Saya. Oke, Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Aulia, perwakilan dari kelompok 1, izin menambahkan jawaban dari kelompok 4. Kelompok Kebutuhan 2. bersifat objektif dan terbatas, sedang pangan papan, sedangkan keinginan bersifat subjektif dan tidak terbatas. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah menambahkan jawaban dari kelompok 4 tadi. Apakah kelompok 4 sudah puas dengan jawaban dari kami? Sudah. Oke, alhamdulillah. Gimana? Sudah selesai? Apa mau buka pertanyaan lagi? Sudah selesai. Oke, silahkan ditutup kalau sudah selesai. Dari hasil diskusi kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aplaus untuk kelompok 2. Boleh ini kembali ke sana nggak apa-apa. Kayaknya susah banget. Sana, apa? Selanjutnya, itu tadi sudah kalian paparkan bahwasanya banyak
terjadinya suatu kebutuhan dan kelangkaan baik dari sistem teknologi juga ya yang merubah kebutuhan kita. Lalu kita mau ice breaking dulu ya. Oke. Kita ice breaking dulu, semuanya berdiri. Berdirinya sejajar dengan temannya. Kalau yang ini nggak apa-apa di sini. Yang ini sejajar. Karena ini nanti menepuk pundak temennya. Oke, Fajar sebelah sini, Jar. Ya. Sudah? Jangan terlalu dekat, agak kasih jarak. Agak kasih jarak. Geser ke sana. Kamu geser ke sini nggak apa-apa. Nah, sudah. Ini bisa nepuk ke sini? Bisa. Oke. Perhatikan dulu ya gamesnya ya. Jadi kalau kata ibu halo, jawabnya hai. Kalau kata ibu hai, kalian jawabnya halo. Tapi menggunakan gerakan ya. Kalau kata ibu hai, kalian halo. Kalau kata ibu halo, kalian jawabnya hai. Paham? Coba hai. Halo. Hai, halo. Oke, fokus. Satu. Kalau kata ibu sebutkan satu, kalian jawab tepuk pundak temennya yang kanan. Oke. Dengan ucapkan oi. Kayak orang ngagetin itu. Oi, gitu ya. Oke, satu. Oi. Ayo sekarang. Satu. Oi. Kalau dua, asik-asik ya. Ya. Satu. Oi. Dua. Asik-asik. Tiga. Sampingnya lagi. Senggol dagunya ya. Senggol dagu temennya ya. Oke. Kalau empat juga yang sebelah kirinya. Yang tadi kanan nya, sekarang sebelah kiri. Gitu ya. Oke, kita coba. Hai. Hai, hello. Satu. Dua. Tiga. Empat. Satu. Tiga. Dua. Fokus ya. Hai. Hai, hello. Satu. Dua. Tiga. Empat. Oke. Silakan kita beli aplaus dulu. Sudah nggak tegang ya? Sudah. Asik-asik ya. Baik, silakan duduk kembali. Tadi sudah mengerjakan LKPD beserta diskusinya dan presentasinya. Tolong diperbaiki lagi ya. Untuk kelompok maupun pesertanya, itu kalian kalau mau menambahkan jawaban, tinggal tambahkan saja. Izin, saya ingin menambahkan dari kelompok ini, langsung ya, nggak usah salam lagi, nggak apa-apa. Ya, terus itu saja yang semuanya sudah bagus, materinya sudah bagus, kelompoknya sudah bagus, pesertanya sudah bagus, hanya saja pas kan salaman tadi ya. Kalau mau menambahkan silakan langsung saja apa yang mau ditambahkan. Perkenalkan saya dari ini, nggak usah pakai salam lagi, ya. Paham ya? Sekarang kita kerjakan soal individu. Individu ini jadi soalnya dia per individu nilainya, ya. Oke, jangan nyontek. Kalau tadi diskusi selesai, sekarang soal individu. Ibu kasih waktu 10 menit. Ini nak, perwakilan Jelita. Ada yang kurang? Kurang satu. Ini kurang satu. Ini kurang satu. Cukup? Ada yang kurang satu? Kurang berapa?
Oh, kenapa satu terus yang kurang ya? Oke, sudah? Silakan dikerjakan. Ayo, silakan dikerjakan. Nggak usah ribut, silakan kerjakan masing-masing. Tadi kan kelompok, sekarang masing-masing. Nilainya juga masing-masing. Sudah. Oke, nanti ini dikumpulkan ya LKPD sama SSI itu. Soal individunya sekalian. Nanti sekalian dengan LKPD-nya dikumpulkan. Atau mau sekarang dikumpulkan nggak apa-apa LKPD-nya. Silakan LKPD-nya dikumpulkan dulu, baru ngerjain yang soal individunya. Oke, sini. Oke, LKPD-nya. LKPD-nya sini, lembar LKPD-nya kumpulkan dulu. Sini. Terima kasih. Oke. Silakan kerjakan soal individunya. Ibu kasih waktu 10 menit. Nggak boleh nyontek ya. Kerjakan masing-masing. Ardi, ada kesulitan? Kalau ada kebingungan dalam soal atau ada kesulitan, silakan angkat tangannya, tanyakan dengan ibu ya. Ardi nggak ada? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Paham dengan soal? Baru soal berapa? Sudah? Soal 2? Oke, lanjutkan. Jangan berdiam ya. Kalau ada kebingungan, silakan tanyakan. Elsa, bingung nggak Elsa sama soalnya Elsa? Elsa, ya aman ya? Aning, bingung nggak? Coba nyontek ya. Aman? Aman. Nggak ada yang bingung? Jelas ya soalnya ya? Jawabannya jadi jelas belum? Otomatis cari dulu. Ya.
Sonia? Ada yang tanya Sonia? Gak ada? Sudah selesai? Silakan perwakilan dari kelompoknya untuk mengumpulkan ke depan. Ayo, silakan. Ya, Bu. Kalau ada yang ditulis di buku, bukunya juga dikumpulin ya. Oke, sini nah. Bagus. Oke, bukunya terus sini. Bagus. Itu.
Ya, bagus. Oke, terima kasih. Oke. Sudah selesai semua? Sudah dikumpul semua? Oke. Tadi sudah melakukan soal diskusi dan soal individu. Ibu tanyakan bahwasanya terdapat materi kebutuhan. Ya. Apa yang kalian dapatkan manfaatnya? Ada nggak manfaat yang kalian dapatkan tentang materi kebutuhan dan kelangkaan sumber daya? Ada? Silakan. Oke. Kami bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Oke, boleh. Berarti sudah bisa ya membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Ada lagi? Oke. Kami bisa menjadi konsumen yang cerdas, Bu. Oke, bagus. Menjadi konsumen yang cerdas. Fajar. Oke. Kami berani menyampaikan pendapat. Oke, dapat berani ya. Yang tadinya nggak berani sekarang sudah berani menyampaikan pendapat. Ada lagi? Oke. Kami menjadi tahu penyebab kelangkaan sumber daya. Oke, menjadi tahu apa sih penyebabnya ya? Ada lagi? Cukup. Jadi kalian sudah mengerti yang tadi ada yang bilang tahu akan kebutuhan dengan keinginannya, tahu perbedaan akan kebutuhan dan keinginan. Ada juga tahu apa penyebabnya ya, penyebab terjadinya kelangkaan ya. Lalu ini Ibu ada kuis ya, ada kuis yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini, yaitu kebutuhan manusia dan sumber daya. Tolong kalian nanti kuisnya itu Ibu bacakan, kalian angkat tangan ya. Siapa cepat dia dapat. Siap? Siapa dapat yang dapat ya? Oke. Seorang siswa di perdesaan membutuhkan seragam sekolah. Baik itu sepatu, buku untuk belajar. Lalu kebutuhan tersebut dapat dikelompokkan sebagai kebutuhan apa? Aduh, mana? Siapa? Dari kelompok 4. Apa? Coba ya. Kita kebutuhan primer berarti A ya? Oke, benar. Namanya siapa tadi? Dila. Oke, Dila ya. Bagus Dila. Ayo yang lain ya, lebih semangat ya. Kita lanjut. Pak Budi adalah seorang petani. Ya. Yang memiliki sawah. Untuk meningkatkan hasil panen, ia membutuhkan pupuk dan bibit unggul. Sayangnya, persediaan pupuk dan bibit di wilayahnya sangat terbatas. Ya, situasi ini menggambarkan konsep ekonomi apa? Oke. Kelangkaan. Bagus, kita coba ya. Oke, benar. Soal selanjutnya, berikut ini adalah faktor yang dapat menyebabkan kelangkaan sumber daya alam kecuali? Ayo, oke Erina. Perkembangan teknologi yang maju, kita coba ya. Oke, benar. Erina, tadi Kartika ya? Oh, Karnia, ya Karnia. Oke, bagus. Lanjut, Karnia sama Erina, bagus, sama Dila ya.
Soal selanjutnya, jika Anda memiliki uang 50 dan di hadapan pada dua pilihan, membeli novel seharga 50 atau menonton bioskop seharga 50, jika Anda membeli novel, maka biaya peluang adalah Oke, Angga. Menonton bioskop. Menonton bioskop artinya C. Oke, benar. Bagus, Angga. Satu soal lagi ya. Nah, terakhir ini. Angga ya tadi ya. Bentar, Ibu itu kasih nilai dulu. Bagus, Angga. Bagaimana kelangkaan sumber daya dapat memaksa individu atau masyarakat untuk membuat pilihannya? Oke, Alwin duluan. Apa? B apa B? Dengan? Oke, dengan memprioritaskan kita coba ya, survei membuktikan. Oke, betul. Elwin, benar. Oke, sudah ya kuisnya ya. Artinya kalian sudah memahami yang kita pelajari pada hari ini, yaitu materi kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Ya tadi kan memang soalnya masyarakat, Angga, move on dong. Jadinya masyarakat ya. Oke, jadi sudah paham ya dengan hasil kuis tadi, Ibu nilai banyak yang sudah mengerti dan memahami. Bagus, bagus sekali untuk kita semua pada pagi hari ini. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke materi di pengelolaan keuangan. Sebelumnya Ibu tanya dulu. Tadi udah ada manfaat, udah ada kuis, kita simpulkan dulu. Apa sih kelangkaan yang berani menyimpulkan? Oke, berdiri. Kebutuhan manusia yang bersifat tidak terbatas, sedangkan sumber daya untuk memenuhi terbatas dampaknya menciptakan kelangkaan sumber daya. Oke, bagus. Bagus ya. Jadi kesimpulannya kebutuhan yang kebutuhan yang tidak terbatas, namun sumber dayanya yang terbatas, sehingga terjadinya kelangkaan sumber daya. Nah, terus dalam kebutuhan ini kita harus memprioritaskan kebutuhan dulu ya, daripada keinginan atau yang bisa membuat kita puas atau hasrat yang lebih memuaskan di diri sendiri. Jadi kita utamakan dulu, kita prioritaskan dulu yang namanya kebutuhan. Jadi ya sudah tahu ya. Lanjut besok kita minggu depan kita mempelajari tentang pengelolaan keuangan. Oke, tugas kalian itu membaca-baca buku untuk tentang materi keuangan atau pengelolaan keuangan. Nah, kalian kan punya handphone semua. Searching ya. Searching di Google, punya buku silahkan dibaca-baca sambil santai, sambil tiduran, searching. Apa ya yang tugas dari Ibu, gitu kan? Kalian searching agar nanti ke depannya kita belajar langsung sedikitnya kalian sudah mengerti tentang pengelolaan keuangan. Oke? Ada yang masih belum paham? Paham ya sampai sini ya? Sudah. Diprioritaskan kebutuhan dan selalu tentang kebutuhan kalian agar terpenuhi. Oke, lanjut ke selesai ini tugasnya sudah paham ya? Sudah. Oke. Baiklah, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini kita tutup. Jika ada kesalahan atau pembicaraan yang kurang berkenan, kita bicarakan dengan tenang. Namun jangan mencari ketenangan, karena ketenangan itu tidak ada pada diri manusia, melainkan ada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, berbicara dengan baik, ya, sopan dan santun. Kalian pelajar, kalian seorang pendidik, ya, seorang pendidik harus memiliki jiwa yang sopan santun. Literasinya teruskan, cara belajarnya, ya, semangatnya, ya, jangan males ya, jangan males ya. Oke, saja tolong kalau bangun pagi silahkan
sholat subuh dulu ya. Ya, intinya tingkatkan diri kalian. Terima kasih. Itu saja dari Ibu, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Pembelajaran kita hari ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.